Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin nurikas sari wa madarikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Semangat pagi dan selamat siang anak-anakku kelas 8 Makkah Al-Mukarramah. Apa kabar kalian semua? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Baik anak-anakku, hari ini kita akan mempelajari materi yang kedua, pendidikan agama Islam dan budi pekerti, yaitu menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran, dengan tujuan mempertebal keimanan kita dengan cara menghindari perbuatan keji. Perlu Ustadz sampaikan dan perlu kalian ingat ya. Intinya kalian jauhi minuman keras ya dan narkoba apabila kita semua atau kalian nggih ingin selamat ya, itu ya. Anak-anakku kelas 8 Makkah Al-Mukarramah yang hebat, luar biasa, soleh dan soleha. Jika kalian sudah siap untuk belajar hari ini, marilah kita mengawali pembelajaran hari ini dengan berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dengan harapan apa yang nantinya kita pelajari Allah berkahi dan Allah ridhoi. Berdoa dimulai. Dapat diakhiri. Anak-anakku yang hebat, luar biasa, soleh dan soleha, hari ini kita akan mempelajari apa ya? Nah, yang akan kita pelajari hari ini yang pertama yaitu apa itu khamr, kemudian apa itu judi, dan yang terakhir apa itu pertengkaran ya. Kemudian yang kedua, bagaimana dalil larangan mengenai khamr, judi, dan pertengkaran ya. Kemudian rangkuman dari apa itu khamr, apa itu judi, pertengkaran, dalil, dan sebagainya. Kemudian renungan ya, renungan bagi kita semua. Kemudian Ustadz juga akan sampaikan beberapa cuplikan kisah teladan ya, mengenai materi kita hari ini. And the last, yang terakhir, yaitu tugas yang nantinya akan kalian kerjakan di rumah masing-masing. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari pengertian apa itu khamr okay? Nah, khamr itu adalah segala bentuk hal yang memabukkan atau biasa kita sebut dengan bahasa minuman keras atau miras.
Nah, miras ini juga mempunyai bahasa keren, nak, yaitu miras sama dengan mesin pembunuh. Nah, pembunuh apa maksudnya? Mesin pembunuh bagi kita yang mengkonsumsinya. Nah, jadi intinya khamr itu sesuatu yang dapat membuat seseorang menjadi mabuk. Nah, ketika kita mengkonsumsi khamr, maka kita akan mabuk. Dan khamr juga mengakibatkan hilangnya akal pikiran. Atau biasa dengan bahasa keren melayang, ya, terbang dan lain-lainnya, atau sudah blank gitu, ya. Nah, khamr itu seperti apa halnya? Seperti ganja, arak, tuak dan sejenisnya. Nah, khamr pun ini hukumnya haram, nak, ya, untuk kita konsumsi. Nah, perlu kalian ketahui, nak, bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, nah, ya, sebenarnya telah menghendaki kebaikan hidup orang-orang mukmin. Nah, setiap perintah dan larangan pasti itu ada maksud dan tujuannya, nak. Nah, untuk apa? Oke, untuk mengatur kehidupan orang-orang beriman supaya mampu mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat. Jadi ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala itu memerintahkan, ya, suatu larangan, nah, termasuk khamr ini, nah, itu pasti ada maksud dan tujuannya, nah. Dan khamr ini termasuk salah satu minuman yang dilarang untuk kita konsumsi. Nah, karena apa? Yaitu tadi membuat kita mabuk dan mengakibatkan kita hilang akal pikiran. Secara tegas, Allah telah melarang orang beriman mengkonsumsi makanan dan minuman yang haram.
Nah, di dalam Al-Qur'an itu sudah jelas nak. Ya, Allah menegaskan terhadap orang mukmin ya, bahwa minuman keras, berjudi, mempersembahkan kurban untuk patung-patung ya, dan mengundi nasib atau meramal itu hukumnya haram ya, atau dibenci oleh Allah. Nah, kemudian Homer juga ditegaskan dalam hadis Nabi nak ya. Dari salah satu riwayat Abu Daud, Ibnu Majah ya. Kemudian hadis riwayat Muslim. La'anallahu al-khamra wa saribaha wa syafiha wa ba'i'aha wa mubta'aha wa asiraha wa mu'tasiraha wa hamilaha wal mahmulata ilaih. Allah melaknat khamar, orang yang minumnya, orang yang menuangkannya, penjualnya, pembelinya ya, orang yang memerasnya, orang yang mengambil hasil perasannya, orang yang mengantarnya, orang yang minta diantarkan. Nah, kemudian di hadis riwayat Muslim juga ada Ani Bani Umar anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskirin khamrun wa kullu muskirin haram ya. Dari Ibnu Umar bahwa Rasulullah SAW bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan setiap yang memabukkan adalah haram. Nah, ini dalil nak yang sudah Allah tegaskan entah dalam Al-Quran maupun di hadis baginda Nabi tentang larangan khamar. Berikut adalah jenis minuman keras ya. Jenisnya itu ada whisky ya, ada koktail, ada wine dan vodka. Nah, kemudian bagaimana cara kita menghindari minuman keras? Yang pertama, kita harus terus berupaya mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bagaimana kita menjaga diri dari hal yang bisa merusak dan tidak berguna bagi diri sendiri maupun orang lain. Kemudian bagaimana kita membedakan mana yang boleh dikonsumsi dan mana yang tidak boleh dikonsumsi ya. Tadi itu ya, mana yang sudah halal, mana yang sudah haram, mana yang boleh kita lakukan, mana yang tidak boleh kita lakukan. Kemudian yang terakhir, bagaimana kita menanamkan sifat yang baik ya pada diri kita dan anggota keluarga kita agar tidak terjerumus pada yang namanya minuman keras.
Kemudian untuk selanjutnya kita akan mempelajari apa itu judi. Nah, anak-anakku, judi dalam aturan Islam itu lazim atau biasa disebut pula sebagai atau dengan bahasa maisir dan qimar, yang merupakan transaksi dua belah pihak untuk pemilikan suatu barang atau jasa yang menguntungkan satu pihak dan merugikan pihak lain, dengan cara mengaitkan transaksi tersebut dengan suatu aksi atau peristiwa. Dalam artian apa? Setiap permainan yang tidak lepas dari merampas harta orang lain atau merugikan orang lain itu dinamakan berjudi. Jadi intinya ya, setiap yang dilakukan untuk kesenangan dengan menggunakan jaminan atau dengan bahasa mudahnya yaitu taruhan, itu dinamakan dengan judi. Kemudian Allah juga telah menegaskan, Allah juga telah menegaskan, sudah melarang dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amalis syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Wahai orang-orang yang beriman, sungguhnya minuman keras, berjudi, berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji dan termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Ini sudah jelas nak ya, apa itu judi, dan Allah sudah melarang kita untuk tidak berjudi. Karena ketika Allah melarang, Ustaz sampaikan lagi, itu pasti ada maksud dan tujuannya yang baik bagi kita. Nah, bagaimana cara kita menghindari yang namanya berjudi? Pertama, kita senantiasa bagaimana beramal ma'ruf nahi munkar di setiap kesempatan. Jadi kita harus terus berbuat baik ya, dan menjauhi yang telah Allah larang untuk kita berbuat. Kemudian yang kedua, terus mensosialisasikan dengan jelas bagaimana bahaya judi ya, kepada teman, pada keluarga ya, pada lingkungan, masyarakat dan sebagainya. Kemudian yang ketiga, berusaha menghindari pergaulan dengan penjudi. Jadi kalian harus bagaimana menghindari dengan orang-orang yang suka main judi. Kemudian yang keempat, senantiasa kita harus terus mencari rezeki yang halal ya, dan qanaah ya. Sudah kita terima berapapun, apapun yang kita dapat dari Allah SWT, yaitu rezeki kita ya. Jadi kita harus
berqanaah, kita harus terima ya. Gak boleh kita aduh kurang, aduh ini ya. Kita harus terus bersyukur dan berterima kasih kepada Allah atas segala apa yang diberikan kepada kita. Nah, itu yang terakhir, kita harus selalu senantiasa beristighfar ya, astagfirullahaladzim, bertaubat, memohon ampun ya, dan selalu meminta perlindungan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk selanjutnya kita akan mempelajari apa itu pertengkaran. Nah, di pertengkaran itu merupakan suatu peristiwa di mana pihak yang satu dengan pihak yang lain mengalami perbedaan persepsi, perbedaan pendapat dan pemikiran, sehingga apa? Menyebabkan kedua pihak maupun lebih saling bertengkar, baik melalui lisan maupun melalui tindakan. Bagi kita semua, alangkah baiknya kita jauhi yang namanya pertengkaran. Yuk kita bermusyawarah atau kita terus berusaha memutuskan sesuatu dan lain sebagainya dengan cara yang baik atau bermusyawarah, saling menghargai ya kan, saling mendengarkan, saling memberikan masukan ya. Itu nggih. Allah juga secara tegas melarang kita bertengkar. Nah, ini diperkuat dari satu riwayat ya, hadis baginda Nabi oleh Bukhari dan Muslim. Wa an
Anas bin Malik radhiyallahu anhu an-nabi qala la tabaghadu wa la tahasadu wa la tadabaru wa la taqata'u wa kunu ibadallahi ikhwana wa la yahillu lil muslimin an yahtadira akhahu fawqa thalath. Artinya apa? Anas bin Malik radhiyallahu an berkata bahwa Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, janganlah kalian saling membenci, saling hasut atau iri dengki, saling memalingkan muka, saling memusuhi, dan tidaklah halal bagi seorang muslim untuk mengabadikan dan tidak mau bertegur sapa dengan saudaranya yang muslim melebihi 3 hari. Jadi hadis riwayat ini perlu kita ingat ya nak ya. Kita tidak boleh saling bertengkar. Kita terus menjaga bagaimana kebersamaan ya, gotong royong, bermusyawarah, persatuan dan sebagainya. Kemudian bagaimana cara kita menghindari yang namanya pertengkaran? Caranya yang pertama yaitu memberikan pengertian bahwa semua permasalahan tidak akan selesai jika dilakukan dengan kekerasan. Kemudian yang kedua, mengadakan pendekatan khusus kepada para pelajar ya, terutama dengan yang mempunyai permasalahan. Kemudian yang ketiga, tidak menyalahgunakan ilmu bela diri untuk menyakiti. Nah, misal kalian ada yang ikut karate atau punya ilmu bela diri, pagar nusa, setia hati dan lain sebagainya. Nah, itu tidak boleh disalahgunakan. Jangan sok-sokan mencoba ilmu kita menantang yang lainnya. Nah, itu tidak boleh anak ya, untuk ketika kita menyakiti yang lain. Kemudian yang keempat, pandai menempatkan diri di lingkungan masyarakat. Nah, kita harus terus berusaha bagaimana beradaptasi ya. Kita harus selalu mempunyai adab ketika kita berada di tengah-tengah lingkungan masyarakat. Kemudian yang kelima, bagaimana kita memberikan sanksi tegas bagi pelaku yang melakukan kekerasan. Biar apa? Biar mempunyai efek jerah. Oke?
Anak-anakku yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Untuk selanjutnya kita akan ke rangkuman. Nah, rangkuman dari apa yang telah Ustadz sampaikan dari awal sampai hari ini, sampai slide ini, detik ini. Ya, yang pertama, segala bentuk minuman yang memabukkan itu disebut khamar, ya. Khamar hukumnya haram. Tadi sudah dipertegas di dalam Al-Quran dan sabda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan itu termasuk perbuatan keji atau yang dibenci oleh Allah, ya. Buruk ya nak, ya, jangan dilakukan. Kemudian yang kedua, bacaan qalqalah adalah bacaan lafaz dalam Al-Quran yang harus memantul atau membalik cara membaca, ya. Kemudian huruf qalqalah di sini ada 5, yaitu qaf, to, ba, jim, dal, atau biasa kita bermudah dengan sebutan qaf, to, abu, jadin, itu ya. Kemudian qalqalah itu ada 2 macam, yaitu qalqalah sughra dan kubra. Kemudian yang kelima, suatu lafaz dibaca qalqalah sughra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat sukun, ya, atau posisinya di tengah ayat. Nah, kemudian yang terakhir, dibaca qalqalah kubra apabila di dalamnya terdapat huruf qalqalah yang berharokat hidup, nah, tapi diwakafkan atau berhenti di akhir ayat. Oke, okay? Misal nih, qul huwallahu ahad, nah, itu kan mantul, qalqalah termasuk qalqalah kubra. Anak-anakku yang hebat, luar biasa, soleh dan solehah, marilah kita sejenak merenungkan materi yang telah kita pelajari pada hari ini. Wahai generasi muda penerus bangsa, jangan kalian biarkan diri kalian terjerumus dalam minuman keras. Jauhilah minuman haram tersebut. Ingatlah masa depan kalian masih sangat panjang. Jadilah pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jauhilah segala bentuk perjudian, karena hal ini akan membuat kalian melupakan tugas utama belajar kalian. Sebagaimana orang-orang dewasa yang telah terjerumus perjudian melupakan tugas utama mereka terhadap keluarganya. Orang yang sibuk di meja judi biasanya menyengsarakan dan menelantarkan anak-anak dan keluarga mereka. Tahukah kalian bahwa mereka yang sedang bertikai, berkelahi, dan tawuran itu sebenarnya hanya dipicu
oleh permasalahan yang sepele, seperti halnya saling mengejek atau karena masalah cemburu. Sungguh sayang jika masalah yang sepele itu berujung pada pertikaian yang nantinya ada yang cedera, dirawat di rumah sakit, bahkan sampai ada yang meninggal dunia. Sungguh sayang seribu sayang. Maka dari itu, jauhilah perbuatan keji ini mulai dari diri kita masing-masing dan mulai dari sekarang. Ya,
Untuk selanjutnya, mari kita simak salah satu kisah teladan dengan judul Barseso terbujuk minuman keras, sehingga dengan kita mengetahui dan memahami kisah teladan ini mampu menjadi bahan muhasabah bagi diri kita masing-masing. Dikisahkan pada zaman dahulu ada seorang wali yang ahli ibadah. Dia bernama Barseso. Dia beribadah di suraunya atau di musola selama 70 tahun tanpa pernah bermaksiat sedikit pun. Lalu iblis ingin menggoda dengan tipu muslihatnya. Maka pada suatu hari para pembesar setan berkumpul lalu berkata, "Adakah di antara kalian yang mampu menghancurkan keimanan Barseso?" Setan putih berkata, "Saya sanggup merusaknya." Lalu ia berangkat ke tempat Barseso dengan mengenakan pakaian ulama seperti layaknya ulama. Setan mulai menjalankan aksinya dengan berpura-pura menjadi tamu dan menyapa Barseso. Barseso tidak bergeming, dia tetap melanjutkan ibadahnya. Setan pun terus mencari cara untuk mampu mengambil perhatian Barseso. Lalu setan pun berpura-pura beribadah di teras surau itu atau di musola. Saat Barseso ingin beranjak pulang, dia melihat ada seseorang yang sedang beribadah dengan khusyuk. Lalu Barseso berkata padanya, "Kamu tadi menyapaku sementara aku sedang sibuk beribadah. Apa yang kamu perlukan?" Dia menjawab, "Saya ingin bersamamu untuk belajar ilmu dan melanjutkan amal ibadahmu." Barseso berkata, "Saya tidak bisa bersamamu. Jika kamu seorang mukmin, maka aku sudah memanjatkan doa yang kutunjukkan bagi semua orang mukmin." Kemudian beranjak beribadah dan meninggalkan tamunya itu. Maka setan itu pun beribadah, dan setelah itu Barseso tidak menoleh kepadanya selama kurun waktu 40 hari. Setelah Barseso selesai ibadah, Barseso masih melihat tamunya itu yang sedang beribadah. Lalu Barseso berkata, "Apa yang kamu inginkan?" Kemudian setan menjawab, "Aku ingin beribadah bersamamu." Lalu Barseso dan setan beribadah dalam waktu yang sangat lama. Kemudian Barseso mempunyai perasaan campur aduk, merasa kagum, merasa tersaingi, dan iri. Barseso pun malu kepada orang-orang kampung jika ada yang mengetahui ada yang lebih rajin ibadahnya dibanding dia. Mengetahui perasaan Barseso demikian, setan pun mulai melancarkan aksinya. Dengan cara dia berkata, "Tuan Barseso, saya ingin pergi dari sini karena saya ingin mencari orang yang lebih rajin ibadahnya dibanding kamu." Karena Barseso berkata atau takut orang kampung mengetahui itu, maka Barseso tidak mau tamunya itu pergi. Barseso mengatakan bagaimana caranya bisa mampu beribadah melebihi dirinya. Ringkas cerita, pada saat setan hendak pergi, dia mengatakan bahwa kekuatan dalam beribadah didorong penyesalannya bahwa dahulu ia adalah seorang pemabuk. Jika Barseso ingin seperti dia, maka dia harus meminum minuman keras terlebih dahulu. Barseso pada saat itu terbujuk dan akhirnya setan membawa Barseso menuju kedai minuman keras. Barseso meminum minuman keras sebanyak 3 gelas dengan dilayani oleh seorang wanita. Setelah Barseso mabuk, setan pun tertawa terbahak-bahak. Kemudian juga setan pun tidak menyia-nyiakan kesempatan itu. Setan pun terus mencekoki Barseso dengan minuman keras sebanyak-banyaknya sampai Barseso melakukan pelecehan seksual terhadap penjaga warung dan membunuhnya. Barseso pun malam itu terus menenggak minuman keras, dan kemudian pagi harinya orang-orang kampung menemukan Barseso dalam keadaan tewas, mengenaskan di pinggir jalan karena terlalu banyak minum minuman keras. Na'udzubillah min zalik. Semoga kita selalu diberi lindungan Allah Subhanahu wa taala untuk menghindari peristiwa seperti itu. Alangkah baiknya kita selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Beberapa hari lagi seluruh umat muslim dunia akan menyambut bulan yang penuh berkah. Semoga di bulan yang penuh berkah ini sahabat-sahabat bisa mendapatkan apa yang sahabat inginkan.
Kemudian yang terakhir yaitu tugas yang harus kalian kerjakan di rumah masing-masing mengenai materi yang telah kita pelajari pada kesempatan hari ini. Yaitu yang pertama, catat seluruh materi ya yang ada di masing-masing slide yang telah disampaikan. Kemudian juga renungannya dicatat, bagaimana kisah teladannya juga dicatat di binder kalian masing-masing. Kemudian yang kedua, carilah di dalam Al-Quran pada juz kedua sebanyak 5 ayat yang mengandung bacaan qalqalah zuhra. Kemudian pada juz ke-30 sebanyak 5 ayat juga yang mengandung bacaan qalqalah kubra. Nah, kemudian tawuran adalah salah satu bentuk pertikaian dan kekerasan yang dapat berakibat fatal. Carilah data dari media cetak maupun elektronik mengenai sebab-sebab terjadinya tawuran, bagaimana modusnya, dan bagaimana dampak atau akibat yang ditimbulkan. Nah, untuk seluruhnya kemudian dikumpulkan di link pengumpulan tugas PAIBP 7 sampai 8. Nah, untuk batas pengerjaan maksimal 1 minggu. Nah, kurang dari 1 minggu malah lebih baik dan dapat nilai plus. Nah, itu enak ya.
Sekian pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian mampu menyerap materi dengan sebaik-baiknya. Ustadz mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang berkenan. Semoga ilmu ini Allah jadikan berkah manfaat bagi kita semua. Akhirul kalam. Ihdinas siratal mustaqim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.